Informasi pertama Mirsa, sebuah kios dan pabrik sablon di Tambora, Jakarta Barat hangus terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari kios perlengkapan jahit. Kobaran api membakar sebuah kios dan pabrik sablon di Jalan Angke Raya, Tambora, Jakarta Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan merambat ke sejumlah rumah warga lainnya. Warga yang panik berusaha memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Api diduga berasal dari korsleting listrik kios perlengkapan jahit. Yang kebakar rumah pertama alat-alat profesi, dua benang. Terus yang kedua? Yang kedua menyerahnya ke belakang. Apa? Ke arah musola. Apa? Itu rumah. Rumah. Nah, lalu ke sampingnya sablon. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasusnya ditangani Polsek Tambora, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Satu di antaranya merupakan penjual gas hingga api sulit untuk dipadamkan. Kobaran api membakar sejumlah rumah di Jalan Sultan Abdullah II, Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Warga yang panik berupaya memadamkan api. Satu di antaranya adalah penjual tabung gas LPG hingga api sulit dipadamkan. Api pertama kali muncul dari bagian atap salah satu rumah warga hingga menjalar ke bangunan rumah warga lainnya. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Alhamdulillah tidak ada kendala, akses masuk juga tidak ada kendala. Dibantu dengan warga juga untuk proses pemadaman. Begitu kita tiba melihat lokasi juga di rumah juga ada jualan gas, tabung gas. Jadi yang kita amankan dulu itu yang di rumah. Tabung gas. Penyebabnya sendiri belum ditahu. Saya kira sementara dalam pendataan. Dua rumah hangus terbakar, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Diduga korsleting listrik sebuah motor terbakar usai mengisi BBM di SPBU Kejuruan Muda Aceh. Kebakaran terjadi tepat di depan dispenser SPBU. Sebuah sepeda motor terbakar di SPBU kawasan Jalan Medan Bada Aceh, Desa Semadam, Kejuruan Muda Aceh. Api yang membakar sepeda motor milik salah seorang pengendara wanita ini muncul usai pengisian BBM. Kebakaran terjadi saat korban hendak menyalakan motor. Sebelum terbakar, sempat terdengar suara ledakan pada bagian mesin. Diduga korsleting listrik, api yang muncul langsung menyambar ke tangki bahan bakar kendaraan. Petugas langsung memadamkan api dan menghentikan operasional SPBU sementara. Habis pengisian kereta itu, ya nggak hidup kereta. Kesulitan untuk ngidupinnya. Habis itu ada percikan api dari bawah keretanya, dari busian. Habis itu dijatuhkan kereta. Itulah api pun nyambar ke kereta tuh. Api sempat besar tadi, Bang? Ya lumayan juga lah, Bang. Nggak besar kali, tapi lumayan lah. Beruntung saat kejadian SPBU dalam keadaan sepi. Dari Kabupaten Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Misal seorang anak yang terakhir bersama dengan pelaku penculikan Abi Rizal Afif di kawasan Senayan, Jakarta diserahkan kepada pihak orang tua. Dengan modus razia masker, pelaku menculik korban dan 3 temannya di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto menyerahkan KDP bocah laki-laki 12 tahun kepada orang tuanya. KDP merupakan korban terakhir yang bersama pelaku penculikan Abi Rizal Afif di kawasan Senayan, Jakarta. Usai diserahkan ke orang tuanya, tim Mabes Polri mendatangi rumah korban KDP di kawasan Tangerang, Banten. Hasil sementara pendampingan, kondisi KDP dalam keadaan baik, ceria, dan aktif berkomunikasi. Untuk melaksanakan pendampingan terhadap korban dalam rangka meringankan beban psikologis sehingga apa yang dirasakan korban tidak berkelanjutan menjadi traumatis gitu. Kami masih mengobservasi kondisi dari korban dan kami bisa melaksanakan pengambilan data.
Selama beberapa hari, korban diculik pelaku saat bermain bersama 3 temannya di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Setelah kejadian, pihak keluarga lebih waspada dalam mengawasi anaknya. Secara komunikasi anak saya respon, berkata diajak ngobrol, diajak ngomong. Sementara ini responnya bagus, kondisinya sehat. Selain KDP, 3 korban lainnya juga sudah diserahkan kepada keluarga. Dari Jakarta dan Tangerang melaporkan. Misal pelaku penculikan 10 anak di Bogor dan Jakarta, Abi Rizal Afif, merupakan residivis tahanan teroris dan telah melakukan 3 kali kejahatan hingga masuk penjara. Saat menjerat korbannya, pelaku yang mengaku sebagai anggota polisi melakukan razia masker. Sejumlah anak di Jakarta dan Bogor, Jawa Barat menjadi korban penculikan yang dilakukan Abi Rizal Afif, pria 28 tahun. Dalam catatan polisi, pelaku merupakan residivis tahanan teroris dan telah 3 kali masuk penjara. Pada kasus penculikan anak ini, pelaku yang diduga mengalami penyimpangan seksual mengaku sebagai anggota polisi yang sedang melakukan razia masker. Polisi yang mendapat laporan dari salah satu orang tua di Bogor, Jawa Barat menangkap pelaku di kawasan Senayan, Jakarta. Tersangka sudah 3 kali pernah menjalani hukuman pidana. 2 kalinya menjalani hukuman pidana mengenai kasus terorisme, dan yang bersangkutan juga pernah mengikuti pelatihan di Poso selama 7 bulan. Polisi masih mendalami motif pelaku menculik belasan anak. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildian Hidayat melaporkan. Misa tertangkap basah hendak memperkosa seorang siswi SMP, seorang kuli bangunan di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap. Orang tua korban emosi memarahi pelaku di kantor polisi. Seorang ibu tak kuasa menahan emosinya saat bertemu pelaku pemerkosaan anaknya di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku seorang kuli bangunan tertangkap basah hendak memperkosa korban yang masih di bawah umur. Peristiwa berawal saat pelaku bekerja sebagai kuli bangunan di rumah korban, melihat korban sendirian dan pelaku kemudian menarik korban ke dalam kamar. Korban yang sempat dibekap mulutnya oleh pelaku melakukan perlawanan dan menggigit tangan pelaku hingga pelaku melarikan diri. Korban sempat disekap, istilahnya dibekap sama pelaku, diseret ke dalam kamar, ingin dilakukan perbuatan yang tidak sesuai, langsung sempat digigit juga oleh korban. Akhirnya korban dapat terlepas dari pelaku dan langsung buat laporan ke kami. Akibat kejadian ini korban alami trauma. Sementara pelaku ditahan di Polrestabes Palembang dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Misa seorang wanita lanjut usia dianiaya anak kandungnya di Bitung, Sulawesi Utara. Telinga korban terluka dan ditelantarkan di dalam rumah oleh pelaku. Penangkapan korban disertai tembakan peringatan karena berupaya untuk melawan polisi. Gas air mata itu. Gas air mata itu. Polisi mengepung rumah Stanley di Ranobolo, Bitung, pelaku penganiayaan pada ibu kandung. Stanley mengancam pada polisi yang akan menangkap dengan senjata tajam. Penangkapan pria berusia 47 tahun ini menjadi perhatian warga sekitar. Stanley ditangkap polisi saat lengah dan dialihkan perhatiannya. Sebelumnya, warga menemukan Rice, orang tua Stanley, terluka di telinga dan dibiarkan sendiri di dalam rumah dalam kondisi terluka. Wanita berusia 82 tahun ini dianiaya dengan senjata tajam. Polisi menangkap Stanley setelah mendapat laporan warga. Dilakukan oleh pelaku. Ya, kami tanggapi laporan itu yang kami turun ke TKP. Proses pendekatan untuk pelaku, tapi tidak mengiyakan, malah hanya dilakukan perlawanan dengan barang tajam. Makanya protap yang kami lakukan ya sudah sesuai prosedur. Pelaku masih menjalani perawatan di rumah sakit dan polisi akan mendalami motif penganiayaan yang dilakukan pada ibu kandungnya. Saat penangkapan, seorang anggota polisi terluka karena perlawanan pelaku. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francine Darungo, iNews melaporkan. Misa seorang wanita terekam kamera CCTV mencuri handphone di toko kelontong di Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku mengambil handphone yang tersimpan di dalam laci motor yang terparkir.
Memanfaatkan kondisi sepi, seorang wanita terekam CCTV mencuri handphone di toko kelontong kawasan industri Desa Gunung Gangsir, Pasuruan, Jawa Timur. Memantau situasi, pelaku mengambil handphone korban yang ditaruh di laci motor saat ditinggal masuk ke dalam toko. Pelaku tancap gas kabur melarikan diri. Diduga pelaku telah mengincar dan membuntuti korban. Itu pelakunya cewek, Mas? Kurang jelas. Cewek, ya? Kayaknya cewek. Kayaknya. Oh, ya. Sudah dilaporkan ke polisi? Belum, nggak tahu. Ya. Berbekal rekaman CCTV, korban laporkan aksi pencurian ini ke polisi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga terluka di mata setelah dianiaya begal di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku gagal merampas motor korban karena melawan dan juga berteriak. Aila melapor ke kantor polisi setelah menjadi korban penganiayaan komplotan begal di Jalan Raya Dekranasda, seberang Ulu, Kota Palembang. Wanita berusia 42 tahun ini mengalami luka di bagian mata karena pukulan benda keras yang dilakukan oleh komplotan begal. Korban diikuti komplotan begal saat akan pergi ke pasar dengan sepeda motor usai sholat subuh. Ayo langsung bangun, tolong, jangan. Korban kira orang berapa tadi? Pelakunya orang berapa? Orang dua. Pelaku orang dua ya? Tidak kenal. Vario. Rencana pelaku itu mau ngambil motor? Iyalah, penyapanya jauh posisinya tadi kan. Tadi agak susah, pas ada orang tuh di belakang. Pas ada orang lewat, pelaku langsung kabur? Iya. Polisi kini memburu dua pelaku yang sudah diketahui ciri-cirinya. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan tewas di dalam sumur sedalam 17 meter. Korban tewas diduga terjatuh saat akan mandi. Menggunakan tali dan alat bantu penyangga, petugas berupaya mengevakuasi Dede Abdul Matin, 27 tahun, yang ditemukan tewas di dalam sumur sedalam 17 meter. Kondisi sumur yang sempit dan penuh air membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban. Sebelumnya, korban warga kampung Cidadap, Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat ini pamit kepada orang tuanya untuk mandi di sumur. Curiga korban tak kunjung pulang, keluarga berusaha mencari korban hingga ditemukan di dalam sumur. Korban tewas diduga terjatuh saat akan mandi. Korban atas nama Mamat, kalau di KTP kisaran usia 27 tahun, Pak. Belum diketahui, Pak, ya, dia jatuh, terperosok atau seperti apa, belum diketahui. Ya, identitas ataupun kronologis kejadian secara spesifik mungkin sementara terperosok, Pak. Korban dievakuasi ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Mesa diduga salah paham, dua remaja di Medan, Sumatera Utara berkelahi. Akibat kejadian ini, satu korban yang terluka melaporkan kasusnya ke aparat kepolisian. Sebuah minibus keluar dari dalam gang di kawasan Percut Setuan, Medan, Sumatera Utara. Sebuah motor yang mengikuti segera berhenti di depan minibus tersebut. Usai menepikan kendaraannya, dua pemuda tersebut terlibat perkelahian. Dua ibu yang berada di lokasi kejadian melerai kedua pemuda tersebut. Akibat kejadian ini, satu pemuda terluka. Korban melaporkan kasusnya ke polisi. Dugaan sementara, kejadian ini akibat salah paham saat berkendara. Dari yang bersangkutan ini sudah dilakukan visum. Untuk identitas terlapor kami sudah kantongi. Proses pemeriksaan para saksi sedang berjalan. Kami berharap permasalahan ini cepat selesai. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharap melaporkan.